Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita kembali bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami dan kami akan jalani sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan Yesus berkati urapi firman-Mu sehingga menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membaca dan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai 8. Mazmur 63 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum, jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Kita semuanya tentu tahu siapa itu Daud. Ia adalah seorang yang diurapi Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul. Sebagai seorang raja, Daud pun sama seperti kita. Ia tidak luput dari berbagai pergumulan, dari berbagai persoalan, dari berbagai ancaman dalam hidupnya. Pada ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, Daud menceritakan bagaimana pengalaman hidupnya. Ia sedang berada pada saat itu di padang gurun Yehuda. Ia berada di sana karena ia bersembunyi dari kejaran dan ancaman musuh-musuh yang berusaha untuk mencabut nyawanya. Salah satu di antaranya adalah anaknya yang bersama Absalom yang berusaha untuk mengejar dan membunuhnya. Daud pergi ke padang gurun Yehuda bukan untuk bersembunyi, bukan hanya untuk bersembunyi. Ia pergi ke padang gurun Yehuda, tetapi ia pergi ke padang gurun Yehuda terutama adalah untuk menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Seperti yang tadi kita baca dan dengarkan yang tertulis dalam Mazmur 63 ayat yang ke-8. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Jadi perjalanan kehidupan Daud menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa sebagai orang yang percaya, bagaimana supaya kita dapat menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan di sepanjang tahun 2022 yang akan kita jalani ini. Jadi melalui kehidupan Raja Daud, kita akan melihat bagaimana kita untuk menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan di sepanjang 2022 ini, belajar dari kehidupan Daud. Belajar dari Raja Daud, paling sedikit ada 4 hal yang dilakukan supaya kita menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Apa saja itu? Salah satu di antaranya adalah yang pertama, selalu mengutamakan untuk mencari Tuhan. Jadi supaya kita mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan sepanjang di tahun yang baru 2022 yang akan kita jalani ini, bukankah kita rindu untuk mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan? Untuk menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan, salah satu hal yang yang pertama sekali harus kita lakukan adalah selalu mengutamakan untuk mencari Tuhan.
Jadi kita belajar di tahun 2022, tahun yang baru ini, untuk menerima pertolongan Tuhan, untuk mengalami dan menerima kuasa pertolongan Tuhan. Kita belajar untuk selalu mengutamakan untuk mencari Tuhan. Selalu mengutamakan untuk mencari Tuhan, artinya kita menjadikan atau memandang Tuhan sebagai yang utama, sebagai yang terpenting, yang lebih penting, sebagai yang perlu dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita mendahulukan Tuhan, kita mementingkan Tuhan sebelum kita melakukan berbagai hal dalam kehidupan kita. Seperti Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 63 ayat 2, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Jadi apapun situasi dan kondisi yang dialami oleh Raja Daud, ia selalu berusaha untuk mengutamakan, untuk mencari Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Daud selalu melibatkan dan tidak melupakan Tuhan dalam menjalani hidupnya. Ia selalu mendekat dan tidak mau menjauh, apalagi meninggalkan Tuhan dalam menjalani hidupnya. Dari pengalaman hidupnya, Daud tahu betul apakah yang akan terjadi jika ia mencari Tuhan dan apakah yang akan terjadi jika ia tidak mencari Tuhan. Oleh karena itu, Daud sangat tergantung dan tidak mau lepas dari Tuhan. Ini diungkapkannya dengan mengatakan di dalam ayat yang tadi, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Dari pernyataan ini kita dapat mengetahui apa yang menjadi alasan Daud untuk selalu mengutamakan mencari Tuhan, yaitu bahwa Daud menyadari bahwa ia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Daud sadar hanya Tuhan yang dapat memuaskan jiwanya yang haus. Daud menyadari hanya Tuhan yang mampu memenuhi kerinduan tubuhnya yang seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Jadi tanpa Tuhan dia menyadari hidupnya tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Jadi dia sangat bergantung kepada Tuhan. Karena pernyataan dan kerinduan Daud yang memutuskan selalu mengutamakan untuk mencari Tuhan, inilah yang membuat dia menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perjalanan kehidupan Raja Daud yang kita dengarkan pada pagi hari ini, kami sebagai hamba Tuhan mengajak kita untuk menjalani tahun yang baru, tahun 2022 ini. Mari kita jalani dengan selalu mengutamakan untuk mencari Tuhan lebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas yang akan kita jalani sepanjang hari ini. Dengan demikian kita akan menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan dalam berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu beserta dan tidak akan meninggalkan kita. Dia akan selalu bersama dengan kita yang mengutamakan dan yang mencari Dia. Dia akan menyatakan kuasa pertolongannya bagi kita yang mencari Tuhan dalam hidup kita. Salah satu cara kita untuk mencari Tuhan adalah dengan mengutamakan untuk mencari Tuhan. Maka kita akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah kami baca dan dengarkan. Kami mau Tuhan Yesus di tahun yang baru ini, kami mau melihat, kami mau menerima, kami mau mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Salah satu cara supaya kami dapat menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan adalah dengan selalu mengutamakan untuk mencari Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan yang akan kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus, supaya kami melihat kuasa pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa syafaat pada sepanjang hari ini Tuhan, buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah bangsa kami, negara kami ini Tuhan Yesus. Berkati pemimpin yang Tuhan percayakan untuk memimpin, baik itu presiden, wakil presiden, semua menteri jajaran yang memerintah, baik yang ada di kota, yang ada di daerah, semuanya Tuhan Yesus bekerja sama untuk bertanggung jawab melakukan yang terbaik untuk rakyat yang mereka pimpin Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini, Tuhan berkati Tuhan Yesus mereka dengan hikmat, dengan kuasa pertolongan Tuhan untuk mengelola, mengatasi pergumulan persoalan yang ada Tuhan Yesus, yang melanda dunia, yang melanda bangsa ini.
khususnya karena dampak dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan dalam kondisi sekarang, situasi ekonomi, sosial, politik, keamanan tetap terjaga dengan baik ya Tuhan Yesus. Kami berdoa di tengah bangsa kami ini juga. Kami berdoa buat umat Tuhan, buat anak Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka Tuhan. Pakai Tuhan Yesus untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Untuk berdoa bagi keselamatan bangsa ini. Untuk berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini. Berkati seluruh gereja, seluruh umat Tuhan, secara khusus Tuhan jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di JSS dan kami yang mendengarkan renungan firman pada saat pagi hari ini. Berkati umat-Mu yang digembalakan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Pendali, amin Tuhan Yesus. Berkati mereka sepanjang hari ini dalam keluarga mereka, rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, aktivitas kegiatan, sekolah, perkuliahan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat sepanjang hari ini. Kami rindu menerima dan mengalami kuasa pertolongan Tuhan dengan mencari Tuhan lebih dahulu sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau tuntun kami, sertai kami. Engkau yang ada di depan kami Tuhan Yesus sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah segala berkat yang baik, damai sejahtera, sukacita, kasih Tuhan senantiasa menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.